Mbah Puspoyudo Singopadon. Pangeran Puspoyudo Singopadon memiliki nama asli Said Usman dan Pentul Wijaya. Penambahan Mbah Puspoyudo berkaitan dengan salah satu peristiwa yang pernah terjadi di Kabupaten Kudus. Pada zaman dulu, pada zaman penjajahan Belanda, terjadilah suatu kekacauan di masyarakat yang disebabkan adanya begal kecu ampuh yang bernama Surawage yang selalu mengganggu masyarakat. Mulai dari mengambil barang-barang secara paksa, bahkan tak segan membunuh orang yang tidak mau menuruti perintahnya. Hal tersebut terdengar sampai ke telinga Sunan Muria, dan beliau membuka suatu sayembara. Barang siapa yang mampu memberantas begal kecu, nanti akan diberi hadiah sebagian atau separuh wilayah Kudus seluas sigar semangka. Akhirnya dengan perlawanan peperangan antara begal kecu dan Mbah Pentul Wijaya, dimenangkan oleh Mbah Pentul Wijaya. Mbah Pentul Wijaya dinaikkan pangkatnya dari prajurit menjadi adipati dengan gelar Pangeran Singopadon yang bertahta di kampung Singopadon, Singocandi, Kudus. Pangeran Puspoyudo Singopadon merupakan keturunan Said Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus yang ketujuh. Silsilah beliau adalah Pangeran Puspoyudo Said Usman bin Pangeran Dipo Taruno bin Pangeran Pedamaran II, bin Pangeran Pedamaran I, bin Pangeran Pengaringan, bin Pangeran Waringin III, bin Pangeran Gumiring, bin Panembahan Palembang Said Hamzah, bin Sunan Kudus Said Ja'far Shodiq. Pangeran Puspoyudo Singopadon mempunyai 4 orang anak, yaitu Raden Sutowijoyo Bupati Surabaya, Mbah Mangun Pangeran Cendono, Mbah Tirto dan Pangeran Dipokusumo atau Said Abdurrahman Cikal Bakal Desa Damaran. Makam Mbah Puspoyudo berada di Dusun Singopadon RT 1 RW 2 Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atau di belakang Masjid Baitul Maqdis. Makam yang di luar pintu masuk adalah orang kepercayaan beliau yang bernama Mbah Dipojoyo. Di depan gapura pintu masuk makam Mbah Puspoyudo Singopadon terdapat 2 batu besar yang konon ceritanya merupakan perwujudan atau penjelmaan 2 singa yang menjadi hewan peliharaan beliau. Buka luur Pangeran Puspoyudo Singopadon pada tanggal 17 Muharram. Beberapa julukan Mbah Puspoyudo Singopadon. Pangeran Singopadon karena ketika beliau berbicara, tidak ada yang berani membantah. Yang lain pada takut. Pangeran Puspoyudo. Puspo berarti bunga dan Yudo memiliki arti perang, yakni orang yang ahli perang dan menjadi panglima tinggi perang. Pangeran Puspoyudo diberi amanah untuk menjadi pukrul Sunan Kudus, yakni orang yang bisa menyelesaikan permasalahan. Ada juga yang mengartikan ahli debatnya Sunan Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MC Mifrahul Hana, penyuluh agama Islam non-PNS Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Dan juga penulis buku Jejak Ulama Nusantara atau buku Jejak Waliullah Nusantara. Buku ini saya buat sebagai rasa keresahan di masyarakat. Karena di zaman sekarang banyak orang yang tidak mengetahui sejarah para waliullah di desanya masing-masing. Buku ini berisi tentang sejarah waliullah, sejarah desa, beserta adat istiadat yang ada di desa masing-masing. Proses buku ini melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah mencari data
ke lapangan untuk mendokumentasikan nama-nama waliullah yang ada di Kabupaten Kudus. Yang kedua, wawancara kepada beberapa sumber seperti juru kunci, tokoh masyarakat, modin, dan lain sebagainya. Video di depan adalah merupakan bukti visualisasi buku jejak ulama Nusantara. Yakni salah satunya adalah Mbah Puspayuda Singopadon. Saat ini saya berada di makam Mbah Puspayuda Singopadon, tepatnya di Dusun Singopadon, Desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Buku jejak ulama Nusantara ini atau buku jejak wali Nusantara ini terdapat 10 buku, yakni berada di 9 kecamatan di Kabupaten Kudus. Tokoh waliullahnya berjumlah sekitar 658. Para waliullah itu mempunyai spesialis tersendiri yang berbeda-beda. Semisal contoh, Mbah Poncowati di Desa Sunggingan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, mempunyai spesialis wasilah untuk usaha dagang. Mbah Sarbini atau Mbah Kantong di Desa Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, mempunyai spesialis wasilah untuk mencari pekerjaan. Mbah Hamdanah yang berada di Komplek Makam Sunan Kudus, wasilah untuk agar cepat mempunyai jodoh. Mbah Sunan Kalietno yang ada di Desa Ternadi, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, wasilah agar mempunyai rezeki lancar dan usaha barokah. Mbah Pangeran Condronegoro atau Bupati Kudus yang tepatnya di Desa Kaliputu untuk wasilah agar menjadi seorang pejabat. Mbah Rifai yang berada di Komplek Makam Sunan Kudus, wasilah untuk kecerdasan atau wasilah agar anaknya tidak nakal dalam mencari ilmu. Mbah Kiai Masdain adalah salah satu tokoh ulama untuk wasilah agar cepat menjadi penghafal Al-Quran atau cepat menjadi hafidhul Quran. Mbah Puspayuda Singopadon atau Mbah Said Utsman adalah wasilah agar kita terbebas dari semua masalah. Berikut adalah doa yang dibaca ketika ziarah ke makam Mbah Puspayuda Singopadon agar kita terbebas dari semua masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan terbebas dari masalah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan terbebas dari masalah dalam urusan agama, dunia,
keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut ya Allah. Jagalah aku dari arah muka, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak dihancurkan dari bawahku. Ada cerita menarik tentang Mbah Puspayudha Singopadon atau Said Utsman. Yang pertama, ada salah satu warga di Desa Krandon, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, yang setiap harinya itu hadharah atau wasilah kepada Mbah Puspayudha Singopadon. Beliau, warga Desa Krandon, selalu membacakan surat Fatihah ketika selesai sholat fardu. Pada suatu ketika, rumah beliau itu didatangi oleh para pencuri. Kebetulan kejadian itu pada malam hari. Tiba-tiba pencuri itu tidak bisa memasuki rumah dikarenakan si pencuri melihat ada 2 ekor singa yang mau mencekram beliau. Dari cerita tersebut bisa dimaknai ada pesan yang sangat kuat bahwa kita sebagai masyarakat harus menghormati para waliullah atau para ulama atau para leluhurnya yang menyebarkan agama Islam di desanya masing-masing. Harapan saya, kita sebagai masyarakat yang berada di Indonesia umumnya, khususnya di Kabupaten Kudus, kita jangan sampai kepaten obor. Kita sebagai generasi penerus ini harus bisa nguri-nguri sejarah para waliullah yang ada di desa kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya buku Jejak Ulama Nusantara ini, kita bisa mengenal tokoh waliullah, ulama yang ada di Kabupaten Kudus. Harapan saya, semoga banyak generasi muda yang berkarya untuk bisa menghormati perjuangan para waliullah, para ulama, agar kita bisa meneladani perjuangan beliau dan bisa meniru akhlaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.